Bismillahirrahmanirrahim. Membahas status kata untuk isim yang harus dibaca secara mansub berikutnya, yaitu maf'ul lahu atau nama lainnya maf'ul li ajlih. Gampangannya, maf'ul lahu ini adalah keterangan alasan daripada dilakukannya suatu perbuatan. Jadi menjelaskan sebab dilakukannya suatu perbuatan atau alasan dilakukannya suatu perbuatan oleh fa'il. Darabtu Zaidan ta'diban. Aku memukul Zaid untuk mendidik. Ta'diban. Jadi ta'diban di sini berarti mendidik atau sebagai bentuk pendidikan. Nah, ini merupakan alasan dilakukannya perbuatan memukul yang dilakukan oleh Zaid. Alasan terjadinya perbuatan memukul yang dilakukan oleh Zaid. Ya. Maka ta'diban inilah isim yang berstatus sebagai maf'ul lahu. Ya, maf'ul lahu. Jadi memukulnya Zaid itu untuk mendidik. Nah, seperti itu. Contoh lain. Ja'a Zaidun raghbatan fil ilmi. Ja'a Zaidun raghbatan fil ilmi. Zaid datang karena kecintaannya terhadap ilmu. Zaid datang. Datangnya Zaid itu karena raghbah. Kecintaannya terhadap ilmu. Ya. Raghbatan fi, ini ada kata fi, jadi maknanya cinta. Kalau raghbatan an, itu maknanya benci. Ya. Raghbatan fi al-ilmi. Kecintaan Zaid terhadap ilmu. Nah, kata raghbatan ini, untuk raghbahnya ini dalam jumlah ini berstatus sebagai maf'ul lahu. Jadi, alasan perbuatan datang yang dilakukan oleh Zaid. Ya, yaitu cinta terhadap ilmu. Nah, maf'ul fih ini hukumnya adalah mansub dalam i'rab. Kemudian ada beberapa kaidah dan aturan. Ini maklumat saja sebetulnya. Dikatakan sebuah isim diakui menjabat sebagai maf'ul lahu dalam suatu jumlah bila mana terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah berupa masdar. Maka tadi ta'diban dan raghbatan itu merupakan masdar. Ta'diban fi'ilnya apa? Addaba yu'addibu ta'diban. Raghbatan fi'ilnya apa? Raghiba yarghabu raghbatan. Ya. Yang kedua, syaratnya harus bermakna perbuatan batin. Ya, perbuatan atau amalan qalbi. Bahasa Arabnya itu amalun qalbi. Perbuatan hati. Jadi maksud mendidik itu sebagai bentuk untuk mendidik, ta'dib itu perbuatan hati. Raghbah, cinta juga perbuatan hati. Yang ketiga, sama terhadap fi'ilnya. Ya. Maksudnya apa? Yang sebagai inti jumlah. Dalam hal waktu kejadian. Jadi begini. Darabtu Zaidan ta'diban. Ya. Daraba perbuatan memukul. Yang dilakukan oleh Zaid. Itu terjadi di waktu yang bersamaan dengan perbuatan niat mendidik. Yang menjadi sebab perbuatan memukul yang dilakukan oleh Zaid. Jadi waktu kejadiannya bersamaan. Ya. Jadi memukulnya Zaid dan niat mendidiknya yang dilakukan oleh Zaid, yaitu dengan cara memukul, terjadinya di waktu yang sama. Itu intinya. Dan yang keempat, sama juga dalam hal pelakunya. Jadi perbuatan memukul dan juga niat mendidik itu dilakukan oleh pelaku yang sama, yaitu siapa? Zaid. Nah, seperti itu.
Nah, jadi bila mana terpenuhi syarat-syarat ini, maka isim yang ada dapat berstatus sebagai maf'ul lahu. Ya. Dan di situ dicontohkan dengan contoh jumlah yang lain. Zayantu al-ghurfata ikraman lidhaif. Aku menghiasi kamar itu sebagai atau karena untuk menghormati tamu. Maka di sini ikraman bentuknya adalah masdar. Dan dia bentuk memuliakan adalah merupakan amalan qalbi. Amalan batin. Dan waktu terjadinya perbuatan menghias dan waktu terjadinya perbuatan memuliakan adalah bersamaan. Secara bersamaan. Dan pelakunya juga bersamaan, yaitu di situ dhamir tak fa'il atau maknanya ana. Saya. Ya. Nah, demikian. Jadi tidak sembarang isim dapat berstatus sebagai maf'ul lahu. Nah, demikian. Dan maf'ul lahu ini memiliki nama lain yaitu maf'ul ajli atau maf'ul min ajli. Ya, intinya merupakan isim yang menunjukkan kepada apa yang karenanya suatu perbuatan dilakukan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar i'rab ya untuk maf'ul lahu. Qani'a Zaidun zuhda. Qani'a Zaidun zuhda. Zaid merasa cukup, ya, qani'a, ya qana'u. Ya, ini bahasa kita itu qana'ah, merasa cukup. Ya. Karena zuhud. Nah, ini zuhud ini amalan qalbi. Bahasa kita tuh apa ya zuhud ya? Saya tidak menemukan bahasa dakwahnya, bahasa. Mungkin para pendengar mengetahui ya bahasa mudahnya itu zuhud itu apa? Entah sederhana, entah apa, kurang paham. Kalau sederhana juga tidak juga ya. Karena ada orang kaya yang juga zuhud. Jadi zuhud itu amalan hati. Orang kaya, saudagar kaya, tetapi dia zuhud. Zuhudnya bahkan bisa melebihi orang yang miskin sekalipun. Jadi zuhud ini tidak identik dengan status sosial atau status kekayaan, tetapi ini amalan batin. Makna bahasa dakwahnya saya belum paham betul. Ya. Qani'a fi'lun madhi. Qani'a fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu' dan seterusnya. Zuhdan maf'ulun lahu. Maf'ulun lahu. Ya. Maf'ulun lahu yang mana perbuatan qana'ah yang dilakukan oleh Zaid adalah karena Zaid zuhud. Maf'ulun lahu mansub wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Ya, jadi disebutkan statusnya yaitu maf'ulun lahu mansubun wa alamatu nasbihi mansub wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya dengan fathah. Dengan fathah karena memang di situ zuhdan berupa isim mufrad. Rahala Zaidun talaban lil ilmi. Zaid berkelana. Rahala, ya, tahu istilah rihlah ya. Kalau bahasa kita itu rihlah itu piknik. Tapi ya mungkin lebih tepat kita maknanya rahala itu berkelana. Jadi melakukan suatu perjalanan merantau. Ya, kalau piknik ya habis piknik pulang lagi. Ya, kalaupun memang sudah menjadi bahasa kontemporer pun tidak masalah. Rihlah, piknik. Rahala Zaidun talaban lil ilmi. Zaid melakukan perjalanan berkelana talaban untuk mencari ilmu. Ya, ini talaban amalan qalbi. Hati ini mencari ilmu. Maka talaban maf'ulun lahu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun. Lil ilmi ini jelas jar majrur dan di situ para pendengar bisa membaca memurajaah pelajaran jar majrur. Jumlah berikutnya tasaddaqa Zaidun ibtigha'a mardatillah. Zaid bersedekah
ibtigha'a mencari keridhaan Allah. Maradat keridhaan Allah. Maka di sini ibtigha maf'ulun lahu. Maf'ulun lahu. Ya. Jadi sebab perbuatan sedekah yang dilakukan oleh Zaid, alasan perbuatan sedekah yang dilakukan oleh Zaid adalah untuk mencari apa? Tujuannya ibtigha'a maradatillah. Ya. Maka ibtigha maf'ulun lahu mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ya. Maf'ul lahu mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Li'annahu apa? Karena memang berupa isim mufrad wa huwa mudhaf dan di sini sekaligus sebagai mudhaf. Ya. Mardat mudhaf ilaih dan seterusnya. Nah, itu silahkan dimurojaah bagaimana kita mengi'rab kosakata yang ada. Kemudian lafdzul jalalah yaitu lafaz Allah. Lafdzul jalalah ya mudhafun ilaih. Nah, demikian. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.